Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Pustaka Guru. Nah, bersama saya Kak Saf. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang materi di tema yang keempat, subtema 1. Nah, adik-adik untuk kelas 3, sebelumnya kalian yang baru bergabung di Pustaka Guru ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari Pustaka Guru ini. Nah, yuk kita saksikan video pembelajaran kali ini. Adik-adik, kita belajar bersama di kelas 3 untuk materi tema yang keempat, kemudian di subtema yang pertama yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Nah, adik-adik, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus tahu kali ini kita akan belajar di tema pembelajaran yang pertama dan juga pembelajaran yang kedua. Kita gabungkan saja. Nah, baik, sebelumnya kita harus tahu tentang makna dari kewajiban dan hak ya, sebelum kita belajar kewajiban dan hakku di rumah. Baik, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu adalah pengertian dari kewajiban. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Nah, kalau kita sudah paham tentang apa itu kewajiban dan apa itu hak, kita langsung ke contoh kewajiban dan hak anak di rumah. Apa saja? Yang pertama tentang kewajiban anak, yaitu ada menyayangi orang tua, kemudian menjaga atau merawat orang tua, kemudian yang ketiga adalah mendoakan kedua orang tua. Ini adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Nah, sedangkan contoh hak anak di rumah yaitu yang pertama adalah disayangi orang tua, kemudian dijaga dan dirawat orang tua, dan yang ketiga adalah didoakan oleh kedua orang tua. Nah, ini adalah hak anak di rumah. Nah, selain itu masih banyak lagi hak dan kewajiban anak di rumah. Silahkan kalian bisa tanya kepada kedua orang tua ataupun bapak ibu guru kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan ini. Nah, anak-anak, kita tahu ada 4 gambar ini ya. Ada gambar yang pertama tentang anak yang terkena angin kencang. Kemudian ada anak-anak yang kena hujan. Kemudian ada anak juga yang terkena sinar matahari, panas ya. Kemudian ada anak-anak yang pada malam hari kedinginan. Nah, dari keempat gambar ini, kira-kira apa yang terjadi jika kita tidak memiliki atau tidak memakai baju atau pakaian saat terjadi hujan ataupun panas. Nah, kita pikirkan ya bareng sama-sama. Baik, kewajiban dan hak tentang pakaian yaitu yang pertama, kewajiban anak mengenakan pakaian dengan hati-hati. Itu adalah kewajiban anak ya. Jadi karena kita diberikan pakaian, maka kewajiban kita adalah mengenakan pakaian dengan hati-hati biar tidak robek dan lain sebagainya. Kemudian menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Lalu mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Ketika siang hari ya pakaiannya sesuai dengan kebutuhan kita. Malam hari maka pakaian kita sesuaikan. Karena dingin mungkin pakai jaket. Begitu ya. Ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain itu kewajiban kita adalah mencuci bajunya bila kotor. Nah, kewajiban kita kalau baju kita kotor, maka kalian wajib mencuci bajunya. Nah, itu adalah contoh kewajiban anak terhadap pakaian. Kemudian, hak anak terhadap pakaian antara lain memiliki pakaian. Nah, anak itu berhak untuk memiliki pakaian. Jangan tidak memakai pakaian ya. Kemudian mendapat pakaian dari orang tua. Itu hak anak ya, mendapat pakaian dari orang tua. Kemudian memiliki pakaian seragam sekolah. Nah, ini anak-anak sekolah sudah belajar di sekolah ataupun di rumah memiliki
pakaian seragam juga. Harus ya, karena hak kita memiliki pakaian seragam. Nah, berkaitan dengan pakaian seragam tadi, kita akan menghitung belajar dalam 1 tahun. Nah, jumlah dalam 1 tahun itu adalah 365 hari. Paham ya adik-adik? 365 hari. Ini ya, dalam 1 tahun. Kemudian hari itu kita bagi antara hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Jadi ini adalah berapa jumlah harinya adalah 365. Kemudian kita cari belajar di sekolah itu berapa dan belajar di rumah itu berapa hari. Contoh nih, yang pertama adalah 250 di sekolah. Kemudian belajar di rumah adalah sisanya, maka 115. Jika dijumlahkan keduanya ini, maka akan menjadi ini 365. Nah, kita mencari penjumlahan yang sama hasilnya dengan 365. Kira-kira berapa? Misalnya kita ini 200. Kita isikan 200 yang belajar di sekolah. Kemudian berapa kira-kira belajar di rumah? Nah, ini sisanya. Jadi 365 dikurangi 200 gitu ya. Atau berapa 200 tambah berapa biar jadi 365. Tadi caranya adalah 365 dikurangi 200 berarti 165. Begitu ya adik-adik. Ini cara menjumlahkan bilangan yang hasilnya sama. Itu. Kemudian kita cari misalnya 300. Yang paling mudah dulu, angka-angkanya mudah dulu kan. 200, 300 gitu ya. 300. Maka sisanya belajar di rumah adalah 65. Karena 365 kurangi 300 kan 65. Oke, paham ya dari sini? Nah, lanjutnya kita isi misalnya 270. Oke, 270. Nah, 270 maka sisanya adalah 95. Biar jumlahnya sama 365 maka di sini adalah 95. Kalau dijumlahkan 270 ditambah 95 ini maka hasilnya sama 365. Nah, misal ini satu lagi ya. 265 maka sisanya biar jadi 365 adalah 100 ya kan, karena 265 ditambah 100 itu 365. Nah, dari penjumlahan ada 1, 2, 3, 4, 5 ini sama-sama jumlahnya adalah 365 ini adik-adik. Nah, ini yang namanya dengan penjumlahan yang sama. Baik, pembelajaran sampai di sini. Nah, mudah-mudahan kalian bisa ya untuk menjumlahkan bilangan dengan yang berbeda dengan hasil yang sama. Gitu adik-adik belajar kali ini. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.